Pertama, konsep dasar memori. Pengertian memori. Memori adalah alat yang berfungsi untuk mengolah data dan instruksi serta menyimpan informasi. Semakin besar kapasitas memori yang digunakan, maka semakin banyak data maupun perintah yang dapat disimpan. Terdapat dua memori utama komputer, yaitu 1. Read-only memory, disebut ROM. Kedua, Random Access Memory, disebut RAM. 2. Karakteristik sistem memori. Karakteristik sistem memori dalam komputer meliputi 1. Lokasi memori. Fitur ini menandakan lokasi penempatan memori, apakah berada di dalam yang kita sebut internal atau di luar yang kita sebut eksternal. Memori sendiri berada pada 3 lokasi yang berbeda, antara lain memori lokal, memori internal, dan memori eksternal. Kita sebut memori secondary. Adapun contoh memori internal yaitu pertama RAM, Random Access Memory. Yang kedua ROM yaitu Ready Only Memory. Dan yang ketiga yaitu SSD, Solid State Drive. Adapun contoh dari memori eksternal yaitu flash disk, CD, disket, hard disk, DVD, dan pita magnetik. 2. Kapasitas memori. Memori memiliki kapasitas yang berbeda-beda, tergantung jenis dan produsen yang mengeluarkannya. Kapasitas memori paling kecil dinyatakan dalam satuan byte, yaitu 1 byte sama dengan 8 bit, yang biasanya terletak dalam memori internal dan eksternal. Sedangkan kapasitas register dinyatakan dengan bit. Memori yang beredar saat ini telah mencapai kapasitas yang sangat besar, misalnya 1 terabyte, 2 terabyte, hingga 10 terabyte, bahkan lebih dari itu. Ketiga, metode akses memori. Metode akses memori terdiri dari 4 metode, yaitu pertama, sequential access method yang kita sebut metode akses berurutan. Yang kedua yaitu direct memory access yang kita sebut alamat memori berlangsung. Yang ketiga yaitu random access method yang kita sebut metode akses acak. Dan yang keempat yaitu associative access method yang kita sebut metode akses asosiatif. 3. Fungsi memori. Fungsi memori secara keseluruhan yaitu 1. Menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. 2. Yaitu sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Terus yang ketiga, menyimpan data semua aplikasi dan cache. Terus yang keempat, dapat digunakan untuk backup data. Dan yang kelima itu untuk menyimpan data multimedia. 4. Hierarki memori. Pengertian hierarki memori. Hierarki memori dalam arsitektur komputer adalah sebuah pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyetarakan kapasitas, waktu akses, dan harga memori untuk tiap bitnya. Secara umum, hierarki memori terdapat 2 macam, yakni hierarki memori tradisional dan hierarki memori kontemporer. Adapun menurunnya hierarki mengakibatkan 1. Penurunan harga atau bit. 2. Peningkatan kapasitas. 3. Peningkatan waktu akses. Dan keempat, penurunan frekuensi akses memori oleh CPU. 5.
tipe memori komputer. Pertama, ROM, Read Only Memory. ROM adalah jenis memori di luar prosesor yang isinya tidak dapat diganti-ganti karena sudah diisi oleh pabrik pembuatannya. Fungsi ROM adalah sebagai perpustakaan atau library, sehingga untuk perintah-perintah tertentu, misalnya membaca data dari hard disk, komputer tidak perlu lagi berpikir. Isi ROM tidak akan hilang atau berubah isinya meskipun aliran listrik terputus. Yang kedua, RAM, Random Access Memory. RAM adalah memori di luar prosesor yang berfungsi untuk menampung data dan program yang sedang diolah. Fungsi RAM adalah mendukung memori utama. RAM berbentuk berkeping-keping memori yang dipasang pada slot khusus yang ada di motherboard. RAM mengalami perkembangan dan ditandai dengan memberi nomor, yaitu DDR1, DDR2, dan DDR3. Ketiga, memori cache. Memori cache adalah bagian memori di luar prosesor yang bertugas menjadi perantara antara bagian-bagian memori yang lain. Fungsinya mirip bendungan air. Bila air kurang, bendungan akan penuh dengan air. Bila aliran air cukup banyak, bendungan akan selalu mengalirkan air. Tetapi maksudnya, memori cache tidak membendung air, tetapi membendung data. Ucap terima kasih waktu